Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum saya mulai proses belajarnya, teman-teman bisa download latihan soalnya di link deskripsi di video kali ini. Setelah Anda mendownload, Anda bisa melanjutkan menonton video yang saya buat ini. Karena tujuan saya, goal saya bisa membantu 1 juta orang untuk bisa lolos skor TOEFL sehingga mendapatkan beasiswa baik di S2 maupun di S3. Maka dari itu, sebelum dilanjutkan, Anda bisa download apa latihan soalnya. Setelah Anda download, Anda bisa kerjakan dulu. Setelah itu Anda bisa lanjutkan menonton video yang saya buat pada kali ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, lebih-lebih kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sela-sela saya mengajar, ini kebetulan pas hari Minggu saya buat video ini. Tujuannya ada yang belajar secara langsung dengan saya secara Zoom, ada yang beli buku dan e-course saya, dan alhamdulillah mereka bisa lolos beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Anda juga bisa belajar dari channel saya. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lolos TOEFL. Jika channel ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, Anda bisa komen positif, Anda bisa rekomendasikan teman-teman Anda untuk belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Ini sedikit mohon maaf, ada suara di luar karena anak saya kebetulan lagi sedang setoran untuk juz 28. Oke, juz 28. Alhamdulillah. Saya juga mohon doanya teman-teman supaya anak saya juga bisa istiqomah untuk menghafalkan Quran. Alhamdulillah sudah 29, 28, 30. Nah, ini lagi diulang-ulang di murojaah terus. Oke, untuk menyingkat waktu, Anda sudah download latihannya di link deskripsi. Kemudian mari kita langsung bahas latihannya. Saya share screen dulu. Nah, saya share screen dulu. Mana ini? Oke, saya share screen dulu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di TOEFL itu ada polanya. Jadi di TOEFL itu ada polanya. Anda harus memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan. Dan ini adalah soal yang berbeda yang saya akan bahas pada video kali ini. Anda bisa sediakan kertas, Anda sediakan kopi dulu supaya otaknya lebih encer. Ini saya juga sambil ngopi ya teman-teman. Ini sambil ngopi. Oke, ini sambil ngopi biar otaknya biar encer. Tapi waktu ujian nggak boleh ngopi ya teman-teman. Oke, mari kita langsung bahas. Ini contoh soalnya. Kita langsung latihan ke pembahasannya. Saya nyalakan dulu. Saya pakai warna apa ya biar biar asik ini. Oke, kita pakai warna hijau tua aja biar ada variasi. Oke, mari kita lanjutkan. Kita mulai ya. Kita mulai proses belajarnya. Oke, ini adalah latihan soal nomor 1. Nah, ini adalah soal structure and written expression. Bahwasanya nanti soalnya ada 40 soal. Ini ada 40 soal, di mana 40 soal itu nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Ada 15 soal untuk structure dan 25 soal untuk written expression. Written expression. Oke, structure ini Anda disuruh untuk mencari yang benar, ini disuruh mencari yang benar, yang tepat, yang mana. Kalau written expression, 25 soal ini disuruh untuk mencari yang salah. Oke, yang salah yang mana?
Oke, kita langsung masuk ke latihan soal nomor satu ya. Ini adalah latihan soal untuk di structure. Disuruh mencari yang tepat yang mana dari A B C D, dari A B C D ini yang cocok untuk bla 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 ini apa. Oke. The hot plate ini adalah subjeknya. Ini adalah subjeknya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, Anda harus tahu terlebih dahulu. Ini adalah simple sentence. Ini adalah simple sentence atau complex sentence atau compound sentence. Nah, untuk mengetahui ini adalah simple sentence, complex sentence, atau compound sentence, Anda harus melihat di belakang ini kira-kira ada verb-nya lagi atau tidak. Oke, ketika di belakang ada verb-nya lagi, berarti bisa jadi complex sentence, bisa jadi compound sentence. Tapi ternyata di belakang between the mouth and nasal passage ini tidak ada verb-nya lagi. Berarti sudah ada subjeknya. Ini berarti contoh soal simple sentence, sudah ada subjeknya, maka di sini yang dibutuhkan adalah verb. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau di belakang kok ada verb-nya lagi, bisa jadi ini adalah complex sentence, ya toh, complex sentence, complex sentence. Kalau complex sentence bisa jadi di sini langsung verb ing untuk aktif, verb three untuk pasif. Tapi karena di sini simple sentence butuh verb saja, kalau forming berarti ini salah. Karena ini simple sentence, nggak boleh setelah subjek langsung verb ing kalau simple sentence. Ingat, kalau ini adalah simple sentence, setelah subjek nggak boleh langsung verb ing. Tapi kalau di sini adalah complex sentence, di belakang ada verb-nya lagi, ini bisa jadi jawaban yang A benar. Karena ini untuk pasif langsung di verb ing kan, kalau kalau aktif langsung di verb ing kan, kalau pasif langsung di verb three kan. Tapi karena ini simple sentence, cari yang verb dari A, B, C, D. Ini yang benar adalah yang C. Oke, kemudian ketika ada kata atau the itu mesti noun. Contoh, kalau ada the, ini mesti the book, the car, the door. Nah, kalau ini bisa a book, a car. Sama the ini biasanya diikuti dengan noun. Nah, sedangkan di sini yang dibutuhkan adalah verb. Nah, yang dibutuhkan apa? Verb. Maka yang nomor satu ini yang benar adalah yang C. D. Kemudian soal nomor dua. Soal nomor dua. Some speed. Nah ini some speed ini adalah subjeknya. Ada ini adalah preposition yang diikuti dengan noun. Ada and, ini juga noun. Noun. Berarti kalau ada preposition diikuti noun, ini jadinya adalah adverb. Ingat, ketika ada preposition diikuti noun, jadinya adverb. Contoh, class itu noun. Kalau in the class atau in class, berarti itu adalah adverb. Nah, ini ada preposition diikuti noun, berarti jadinya adverb. Nah, in Casablanca, ini ada in Casablanca. Ini ada preposition lagi, diikuti noun, jadinya adverb juga. Sudah ada subjeknya. Nah, di sini, ini Anda harus lihat dulu. Ini ada verbnya lagi enggak? Ternyata tidak ada verbnya. Kalau tidak ada verbnya, berarti ini adalah bentuk simple sentence. Kalau simple sentence sudah ada subjeknya, berarti di sini butuh verb. Nah, butuh verb. Nah, di sini yang verb yang mana? A, B, C, D. Oke, yang verb adalah yang D. R ini adalah linking verb. Nah, oke. Jadi yang verb yang mana? Yang D. Wes gitu aja, mudah. Yang A salah kenapa? Yang A ini salah. Kenapa? Karena sudah ada subjeknya some speed. Kok diikuti subjek lagi? Berarti double subjek salah. Two of them are. Nah, di sini two of them. Kenapa kok ada two of them? Ini juga salah. Karena sudah ada subjeknya, nggak perlu ada subjeknya lagi. Nah, two of them ini salah. Yang dibutuhkan di sini adalah verb. Yang verb adalah are. Are ini adalah linking
verb. Kalau Anda pengen ngerti linking verb, Anda bisa belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Oke, kemudian soal yang nomor 3 ya. Bla bla bla, the outermost layer of skin, koma. Nah, di sini bla 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 ini apa? Di sini ada koma, the outermost layer of skin ini ada koma, berarti ada 2 koma. Kalau ada 2 koma di tengah ini adalah A positif. A positif itu apa, Sir? A positif itu adalah keterangan tambahan. Ini adalah keterangan tambahan. Jadi A positif itu apa? A positif itu adalah keterangan tambahan. Oke. Jadi keterangan tambahan. Nah, setelah koma ini mesti diikuti verb. Nah, maka dari situ di sini yang dibutuhkan adalah noun yang akan dijelaskan oleh A positif, the outermost layer of skin. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang benar yang mana? Ini adalah yang benar yang B. The epidermis ini adalah nounnya. The epidermis, the outermost layer of skin, nah itu adalah A positif untuk menjelaskan the epidermis. Oke, jawaban yang A ini salah. Kenapa salah? Karena ini ada it is the epidermis. Nah, ini ada verbnya. Oh, di sini sudah ada verbnya, kok ada verbnya lagi? Berarti double verb, berarti salah. Kalau yang C, in the epidermis ini salah. Sudah saya terangkan di atas, ketika ada ini adalah preposition yang diikuti noun, jadinya apa? Jadinya adverb. Ingat, preposition diikuti dengan noun, jadinya adverb. Sedangkan di sini, ya toh, sedangkan di sini yang dibutuhkan adalah noun sebagai subjek. Jawaban yang D ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini ada verbnya lagi, double verb. Ada di sini ada is, di sini ada is. Jadi yang benar adalah yang B, di epidermis. Oke. Kemudian soal yang nomor 4. Oke. During the Precambrian period, the Earth's crust form, and life in the area. Oke. Di sini lapisan bumi terbentuk. Ini terbentuk, ini adalah verb 3. Di sini the and life, cari yang pola yang sama. A, B, C, D yang memiliki pola yang sama yang mana? Ini adalah first appeared. Pola yang sama, cari. Kalau the first to appear ini salah karena polanya tidak sama. Ketika ada and, ini berarti harusnya apa? Paralel. Nah, ini parallel structure. Nah, cari pola yang sama. Kalau yang the first appearance ini juga nggak sama, karena nggak imbang. Appearing first ini juga salah. Jadi cari pola yang sama. Oke, mudah ya, mudah itu. Anda harus yakin bahwasanya Anda bisa mengerjakan soal TOEFL dengan mudah. Kenapa? Karena kalau Anda menonton terus pembahasan-pembahasan seperti yang saya lakukan, pola pikir Anda akan terbuka, Anda akan semakin mudah untuk belajar mengerjakan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Dan Anda harus yakin terlebih dahulu bahwasanya TOEFL itu mudah. Karena kalau Anda yakin, kemudian Anda belajar, kemudian Anda berdoa, insya Allah nanti akan dikasih jalan sama Allah. Harus yakin dulu. Oke, kemudian soal yang nomor 5. When the fluid accumulates against the eardrum, ingat, ketika di sini ada konektor, ini konektor berada di depan mesti ada komanya. When fluid accumulates against the eardrum, nah ini when ini konektor, fluid ini adalah subjek, accumulates ini adalah verbnya. Against the eardrum, ingat ketika ada konektor berada di depan mesti ada koma. Ketika ada konektor berarti bla bla bla. When sampai eardrum ini berarti anak kalimat. Ini anak kalimat atau disebut dengan dependent clause atau disebut dengan sub clause. Ini sama saja teman-teman.
Anda bisa milih istilahnya bebas. Ada yang ngomong anak kalimat kalau bahasa Indonesia, ada yang buku ngomong subclause, ada yang ngomong dependent clause. Oke. Nah, berarti a second more indigenous type ini berarti adalah induk kalimat. Induk induk kalimat. Oke. Di sini a second more indigenous type lah. Ini ternyata ini semuanya adalah subjek ini. Ini subjek. Lah, ada of. Ingat, sebelum of itu mesti noun. Dan setelah of itu harus diikuti dengan noun. Kenapa kok seperti itu? Contoh, saya ngomong di depan Anda. I sit atau I stand in front of. In front of. In front of apa? Saya ngomong in front of you. In front of the students. Nah, jadi setelah of itu harus diikuti kata benda. Nah, di sini berarti setelah of itu butuh noun. Setelah noun, karena ini adalah induk kalimat, berarti butuh verb. Karena belum ada verbnya di induk kalimatnya. Oke, berarti yang mana nih? Oke, kalau jawaban yang A, otitis media ini adalah nounnya, berarti nanti subjeknya adalah a second more indigenous type of otitis media, verbnya adalah may develop. Ini adalah verbnya. Berarti jawabannya yang benar yang A. Kenapa? Karena di sini butuhnya noun otitis media, verbnya apa? May develop. Kalau yang B, developing otitis media. Nah, ini verbnya mana? Ini tidak ada. Loh, ini developing ini verb. Ini masih belum belum ada verbnya. Kalau of developing ini berarti nanti setelah of itu ini berarti gerund. Ini verb ing ini berarti gerund. Gerund itu subjek itu masih noun. Oke. Development of otitis media ini juga salah. To develop otitis media ini juga salah. Yang benar adalah yang A, teman-teman. Bisa dipahami ya? Wis pokoknya jenengan harus istiqomah dalam belajar. Kenapa? Karena ketika Anda istiqomah dalam belajar, insya Allah nanti Anda akan mendapatkan kemuliaan. Anda akan mendapatkan apa ya? Anda akan mendapatkan kemuliaan. Penyakitnya orang belajar itu adalah bosan sebelum menguasai. Ketika Anda bosan sebelum menguasai, tentu Anda akan apa ya? Tidak akan menguasai suatu ilmu. Yang penting tonton terus semua video-video saya, Anda akan lolos Kortuful insya Allah. Nah, kalau Anda pengen belajar lebih lebih intensif, Anda bisa belajar dengan saya secara langsung, baik itu bisa di Zoom atau di kelas pesantren bahasa di Klaten, ataupun Anda ikut kelas karantina. Tapi insya Allah saya akan membuka pesantren di Klaten untuk khususnya ada belajar bahasanya 25 hours we will learn English. Beside of learning English, we will learn classical book, kitab kuning, atau kita ngaji Quran, kita ngaji kitab kuning, kita ngaji bahasa. And I have a goal that after 2 weeks, everybody, no one speak in bahasa Indonesia. I really force them to speak in English. Okay. Okay. So I will invite all the students who wants to learn English, who wants to learn Islamic, and who wants to learn Holy Quran. You can come in Pesantren Bahasa. We will learn together. After 2 weeks, that everybody must speak in English, and we will learn Islam in English. Okay, that's all for this meeting, and see you for the following video. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya mendoakan teman-teman, semoga teman-teman bisa goal beasiswanya, bisa lanjut studi S2 maupun S3. Kalau sudah lolos beasiswanya, Anda bisa main ke Klaten, bisa main ke rumah saya, bisa main ke ke pesantren bahasa. Ya, kita bisa sharing-sharing, ngopi-ngopi santai. Sekian, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.